Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Silitonga dengan NIM 2414011051. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah basis data yang berjudul IKL Store. Saya melakukan atau membuat video ini untuk memenuhi UTS saya, yaitu Lab Basis Data. Di sini saya sudah membuat IRD-nya yang terdiri dari 6 tabel. 6 tabel itu yaitu ada pelanggan, pesanan, pembayaran, kategori, produk, dan juga detail pesanan. Nah, setiap tabel itu mempunyai isian masing-masing, sepertinya pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, alamat, dan nomor HP. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Bisa dilihat ada di sini yang kata-katanya ditebali sendiri, kayak ID pelanggan, ID pesanan, ID pembayaran, ID detail, ID produk, dan ID kategori. Nah, kenapa ini ditebalkan? Karena ini termasuk primary key, yang adalah kunci utama dari sebuah tabel ini. Nah, ada juga nih ID pelanggan, tapi dia masuk ke tabel lain. Itu disebut apa? Ini disebut foreign key, atau bisa disebut juga dengan kunci tamu. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam tabel yang lain, bukan tabel dari utamanya. Jadi, ini fungsinya supaya dia bisa menghubungkan gitu, ada relasinya. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing relasi dari setiap tabel ini. Yang pertama, relasi antara pelanggan dan juga pesanan. Setiap pelanggan dapat membuat banyak pesanan, maka hubungannya one to many. Bisa dilihat di sini, ini sudah ada tandanya kalau dia one to many. Begitu juga dengan produk, di mana produk itu dapat termasuk dalam banyak detail pesanan. Nih, ini dia ya. Hubungan antara produk dan juga detail pesanan, dia juga one to many. Yang ketiga yaitu setiap pesanan dapat memiliki satu pembayaran. Dan juga one to many pesanan pembayaran. Dan yang keempat yaitu setiap pesanan dapat memiliki banyak sekali detail pesanan. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita pesan gitu, pesan barang, nah penjelasannya ada di detail pesanan. Karena dia ada berisi kuantitas dan harga satuan. Sedangkan di pesanannya hanya total pesanan dan status pesanan. Selengkapnya ada di detail pesanan. Nah, kemudian yang terakhir, setiap produk dapat memiliki satu kategori. Nah, bisa dilihat di sini. Nih, dia hubungannya one to many. Jadi masing-masing yang saya buat ini rata-rata atau semua relasinya itu one to many. Kemudian saya akan menunjukkan kodenya yang saya akan buka melalui PG Admin 4. Oke, kali ini saya sudah membuka PG Admin 4 dan kemudian kita akan membuat tabel hubungan yang berelasi tadi atau IRD tadi dimasukkan ke dalam PG Admin ini. Nah, jadi untuk membuat sebuah tabel kita harus membuat create table. Dan yang tabel-tabel tadi kita ketikkan saja seperti create table kategori. Dan data-datanya itu seperti ada ID, nama, kita ketik aja kayak gini. Berdasarkan yang sudah kita buat dari tabel. Nah, saya sudah membuatnya, ada membuat tabel kategori, ada tabel pelanggan, ada tabel produk, ada tabel pesanan, ada tabel detail pemesanan, dan ada tabel pembayaran. Nah, saat ini kita sudah hanya membuat tabelnya saja, tetapi kita belum ada mempunyai recordnya atau isi dari tabel tersebut. Jadi, saya sudah membuat kode untuk menginsertkan kategori, insert dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya saya sudah membuat isi dari tabel kategori. Untuk memasukkan datanya, kita tinggal membuat insert into nama tabel kita yang sudah kita buat, seperti tabel kategori, ketikkan isinya seperti ID dan nama, kemudian buat data seperti begini. Nah, ini sebelahnya, yang satu ini adalah ID-nya, dan elektronik ini adalah namanya. Jadi kita sesuaikan aja berdasarkan yang sudah kita ketikkan di sini. Nah, kita tulis aja sampai
sampai 15, saya di sini buatnya 15. Setelah saya membuat insert kategori, selanjutnya kita bisa membuat di tabel selanjutnya seperti insert pelanggan. Nah, caranya sama, hanya bedanya ini lebih banyak isinya karena ada email, alamat, dan nomor HP. Begitu juga dengan tabel selanjutnya, insert produk, insert pesanan, insert detail pemesanan, banyak ya, dan insert pembayaran. Masing-masing saya buat ini ada 15. Dan kemudian saya akan menjelaskan 10 query yang sudah saya buat. Dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama saya ada membuat where and or, di mana query ini berfungsi untuk mencari produk yang harganya lebih besar dari 300.000 dan stoknya kurang dari 30. Kita bisa melihatnya dari nama produk, harga, dan juga stok. Dari produk. Nah, di sini kan ada harga barangnya yang lebih dari 300.000 di produk ini. Nah, misalnya ada termasuk ini. Nah, saya akan menjalankan dari kode yang saya sudah buat ini. Ini dia. Sudah terlihat bahwa ada jenis 5 barang yang harganya lebih dari 300, tapi dia kurang dari 30. Nah, itulah penjelasan mengenai yang query pertama. Kemudian ada query kedua yaitu where between, di mana query ini berfungsi untuk mencari pesanan yang dibuat antara tanggal 1 Oktober sampai 6 Oktober dan memiliki status pending atau dikirim. Bisa dilihat ya guys. Berikut kodenya. Kita jalankan. Untuk kodenya seperti gini. Jadi dia memisahkan barang-barang yang dibuat dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober dengan status pending atau dikirim. Query yang ketiga yaitu where like order by, yang berfungsi untuk mencari pelanggan yang namanya berawalan huruf B atau huruf P yang diurutkan berdasarkan nama. Jadi ada 2 pelanggan yang saya masukkan dari insert, yaitu Budi dan Putri. Apakah benar? Ayo kita lihat. Dan perkiraan saya benar karena saya memasukkan insertnya tadi bernama Budi dan Putri. Query yang keempat yaitu is, null, dan limit, berfungsi untuk mencari produk yang tidak memiliki deskripsi dan menampilkan 5 record pertama. Nah, jadi di limit ini kita bisa melakukan batasan supaya hanya menampilkan 5 record pertama saja. Itulah limit yang seperti di bawah ini. Mari kita jalankan. Dan ternyata tidak ada nama-nama recordnya karena saya membuat semua deskripsi di record saya. Query yang kelima yaitu count, distinct, dan alias. Berfungsi untuk menghitung total jumlah produk unik yang pernah terjual di seluruh item pesanan dengan alias total produk terjual unik. Jadi saya di sini membuat baru seperti total produk terjual unik di mana count dalam kurung distinct ID produk. S itu alias total produk terjual unik dari detail pesanan. Ini hasilnya. Yang keenam ada sum, average, max, dan alias, di mana query ini berfungsi untuk menghitung total, rata-rata, dan harga maksimum dari semua produk dengan alias. Jadi kita masukkan saja, ini ada sum, ada average, atau juga rata-rata, dan juga ada maksimum. Inilah dia totalnya, rata-ratanya, dan juga harga tertinggi dari suatu produk. Seperti yang kita tahu, saya menginsert sebuah produk yang harganya 15 juta. Yang ketujuh ada group by, order by, yang berfungsi menghitung total transaksi pada metode pembayaran. Berikut demonya, berikut outputnya. Yang ke-8 yaitu group by dan having, di mana
query ini berfungsi untuk menemukan kategori yang total stok produknya kurang dari 100. Berikut outputnya. Kesembilan, saya juga menggunakan inner join, di mana ini berfungsi untuk melihat nama pelanggan, tanggal pesanan, dan nama produk yang dipesan untuk semua pesanan yang statusnya sudah selesai. Di mana status pesanan sudah selesai. Saya jalankan. Berikut adalah outputnya. Dan query yang ke-10 yaitu join where, di mana query ini untuk menampilkan detail pembayaran yang menggunakan e-wallet. Jadi saya membuat 3 pembayaran tadi, dan saya akan menjalankannya. Oh, ternyata inilah orang-orang yang membayar menggunakan e-wallet. Oke, pasti cashless. Oh ya, saya juga menambahkan satu query. Siapa tahu, satu left join, yaitu menampilkan semua kategori dan jumlah produk di dalamnya. Kategori yang belum memiliki produk, jika ada, akan tampil dengan jumlah 0. Saya jalankan. Berikut adalah query-nya, output-nya. Dan satu lagi ada right join, di mana query ini berfungsi untuk menampilkan semua pelanggan dan ID pesanan yang mereka miliki, termasuk pelanggan yang belum pernah memesan jika ada. Mari kita jalankan demo-nya. Berikut adalah output-nya. Ini juga ya. Oke, sekian dari penjelasan tentang ERD dan juga basis data tentang e-commerce IKLC Store. Mohon maaf jika saya melakukan dan membuat kesalahan kata, dan terima kasih telah menonton video saya. Dadah!